Terkait dengan pembahasan dinamika litosfer, saya ingin memulai dengan mengkaji surat pada Al-Quran. Siapa yang mau? Luna mau? Mau. Ya, silahkan. Buka surat An-Naml ayat 88. Baca Arabnya dan kemudian baca terjemahan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru maras sabihi sun'allahil ladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Sekarang silahkan baca terjemahannya. Dan engkau lihat gunung-gunung itu, engkau kira ia tetap di tempatnya padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Perbuatan Allah yang mengukuhkan segala sesuatu, sesungguhnya dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu pahami dari surat An-Naml ayat 88 itu terkait dengan lempeng tektonik? Dibaca ulang coba perlahan. Dan engkau lihat gunung-gunung itu, engkau kira ia tetap di tempatnya padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Stop di situ. Apa yang kamu pahami? Gunung-gunungnya kayak diem, sebenarnya dia berjalan kayak awan, Pak. Bagaimana kita membuktikan bahwa gunung-gunung itu bergerak? Sedangkan ketika saya mengamati misalnya Gunung Salak dari ruang guru lantai 2 itu ke arah selatan, Gunung Salak sejak saya mengajar di Alizar 30 tahun yang lalu nggak berubah posisinya. Tidak bergeser. Tidak kemudian posisi Gunung Salak ada di Bandung, kan tetap di Bogor. Gimana tuh? Tahu, Pak. Bingung ya? Oke. Dimulai dengan kebingungan, kita akan membahas. Makasih Luna. Baik, anak-anak sekalian, jangan khawatir ketika kalian bingung. Dari kebingunganlah kita akan diskusi. Supaya clear, supaya tuntas. Ya, kita kupas tuntas. Setajam silet. Nah, saya akan ulang kembali membacakan arti surat An-Naml ayat 88. Dan kalian lihat gunung-gunung itu, ya, ada 2 gunung. Kalian kira ia tetap di tempatnya, padahal ia bergerak seperti awan bergerak. Itu penggalannya. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami makna dari surat An-Naml ayat 88 dan membuktikannya? Padahal sejak awal saya di Alizar 30 tahun yang lalu, setelah hujan lebat kemudian cerah, saya bisa melihat Gunung Salak dari lantai 2 ruang guru. Begitu indah, eksotik. Dan sekarang tahun 2024, 30 tahun kemudian, saya tetap melihat Gunung Salak dari arah ruang guru dengan sudut yang sama. Tidak kemudian menyerong ke arah timur misalnya. Dan posisi Gunung Salak tetap berada di Bogor. Bukan kemudian bergeser ke arah Bandung atau bahkan lebih ekstrim ke Jawa Tengah misalnya. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa gunung-gunung itu bergerak? Bingung ya? Oke. Saya ingin memberikan ilustrasi. Kalian pernah naik pesawat ya? Biasanya setelah take off, lampu dihidupkan kembali, datang siapa? Pramugari atau pramugara. Menawarkan minuman dan hidangan lain. Katakanlah saya milih kopi. Kopi di meja pesawat saya bergerak nggak? Bergerak ya? Tetapi saya melihat kopi di meja itu bergerak nggak? Saya yang ada di pesawat. Enggak. Kenapa? Karena saya dan kopi berada pada pesawat yang sama. Kalau ada anak istri saya yang berada di bandara mengantarkan saya pergi ke suatu tempat misalnya, yang berbeda posisinya, bukan di pesawat, kira-kira saya dan kopi dilihat oleh anak dan istri saya bergerak nggak? Bergerak. Jadi kenapa saya melihat Gunung Salak tidak bergerak? Karena saya dan Gunung Salak berada pada pesawat yang sama, yaitu lempeng tektonik Eurasia. Paham ya? Jadi karena saya dan Gunung Salak penumpang dari pesawat Eurasia atau lempeng tektonik Eurasia, maka ketika saya melihat Gunung Salak bergerak dan saya bergerak, maka seolah-olah penglihatan dari saya, dari kalian yang berada pada lempeng yang sama, Gunung Salak tidak bergerak. Nanti kita lihat secara lebih detail bagaimana pergerakan lempeng tektonik ke berbagai arah. Ada pergerakan horizontal, ada pergerakan vertikal. Nah, ini Al-Quran
mengumpamakannya dengan sangat indah sekali. Gunung-gunung bergerak, laksana awan bergerak. Kalau dilihat dari lempeng yang berbeda. Paham ya? Jadi, kesimpulannya, ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dipahami, tidak bisa ditafsirkan hanya oleh orang yang semata-mata pintar bahasa Arab. Harus juga memiliki disiplin keilmuan sesuai dengan ayat yang ditafsirkan. Nah, ayat surat An-Naml ayat 88 itu menuntut orang yang menafsirkannya punya disiplin ilmu atau pemahaman tentang pergerakan lempeng tektonik yang bergerak ke berbagai arah. Ya. Kalau bahasa metafora saya, kita sebenarnya disadari atau tidak sedang berada di atas selancar dan berselancar di atas lautan magma. Selancarnya itu adalah lempeng tektonik, lautan magmanya itu adalah astenosfer, ya, yaitu magma yang berada di lapisan kulit bumi yang keras ini. Jadi kulit bumi ini seperti kulit telur, tipis sekali. Di bawahnya ada putih telur, itu magma. Kemudian di dalamnya kuning telur, yaitu barisfer. Oke? Sudah mulai paham sekarang ya? Terima kasih.